Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ba'atha sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khataman nabiyyin. Wassalatu wassalamu ala khairil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Madad ya sayyidi ya Rasulullah, madad ya ashab Rasulillah, madad ya awliya Allah. Para alim ulama, tuan-tuan guru yang kita muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian ba'dal maghrib Masjid Ar-Rawdah, senantiasa kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kita, baik dosa-dosa besar maupun dosa-dosa kecil, baik yang zahir maupun yang batin. Semoga Allah menutupi aib-aib kita. Semoga kita termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan keselamatan fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini hikmah yang ke-79. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين. Berkata pengarang kitab Al-Hikam Al-Ata'iyah Sayyidi Ahmad bin Athaillah As-Sakandari, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita berkat ilmu beliau dan rahasia beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. العارفون إذا بسطوا أخوف منهم إذا قبضوا. Orang-orang yang arif billah, yang mengenal Allah, apabila mereka diberi kelapangan, lebih mereka khawatirkan daripada ketika mereka diberi kesempitan. Wala yaqifu ala hududil adabi fil basti illa qalil. Karena tidak ada yang dapat menerima atau berdiri memegang batasan-batasan adab dalam kelapangan melainkan hanya sedikit. Qala syarihu, berkata pensyarah kitab ini Sayyidi Ibn Ubad An-Nafari qaddasallahu sirrah, innama ishtadda khawful arifin fil basti ma lam yashtad fil qabdi. Hanya saja bersangatan kekhawatiran orang-orang arifin billah saat diberi keluasan yang tidak dirasakan mereka bersangatan takut pada saat diberikan kesempitan. Min qibali mula'amatihi li hawa anfusihim, karena kelapangan itu memang sesuai dengan keinginan hawa nafsu. Jadi orang-orang arif billah apabila dunianya diberikan kelapangan, keluasan, kelebihan rezeki dari segala bidang materi, kesehatan, sandang pangan, itu mereka lebih khawatir ketimbang saat mereka disempitkan oleh Allah dalam kesederhanaan. Kenapa? Karena keluasan, kelapangan, kenyamanan tersebut meninabobokkan hawa nafsu. Bi khilafil qabdi, berbeda dengan disempitkan. Kama sayaquluhul muallifu fayakhafuna hina idzin min ruju'ihim ilaihi wa dhawqihim li ta'mi nufusihim. Sebagaimana nanti akan dikatakan oleh pengarang Al-Hikam Al-Ata'iyah, para awliya Allah, para arifin itu mereka mengkhawatirkan apabila mereka mendapatkan kelapangan tersebut, maka mereka akan tenang dengan kelapangan tersebut dan mereka menjadi
menjadikan hawa nafsu mereka menikmati atau mencicipi kenikmatan tersebut. Wa fi dzalika at-tardu wal bu'du, sementara di balik yang demikian itu bahaya yang mengancam adalah at-tardu, diusir, wal bu'du, dan dijauhkan. Aulia Allah itu paling takut jika dibuang daripada diwanul aulia, jika mereka dijatuhkan, dilepaskan daripada termasuk orang-orang yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka takut sekali. Jadi mereka takut saat diberi keluasan ketimbang diberi kesempitan. Kalau kita kan tidak, kita takut diberikan kesempitan. Kapan diberikan kesempatan, kita itu baru nyaman bagi kita. Mereka takut. Kenapa? Karena kenyamanan itu memang sesuai dengan hawa nafsu, dan sedikit orang yang dapat menjaga adab saat diberikan kelapangan. Saat diberikan kesempitan, lisannya setiap saat munajat kepada Allah. Ya Allah, tolonglah aku. Ya Allah, murahkan rezekiku. Ya Allah, bimbing dan tolonglah aku. Tapi nanti waktu sudah enak, sudah nyaman, lupa. Itu yang dikhawatirkan. Itu pun secara umum sering begitu. Kapan sempit bukan main, tapi kapan lapang lupa. Wa idza massal insana ad-durru da'ana li jambihi aw qa'iman aw qa'ida. Manusia jika ditimpakan kesusahan, maka mereka akan merintih memohon kepada kami, kata Allah, baik dalam keadaan berdiri maupun duduk. Tapi jika telah kami angkatkan kesusahan dari mereka, maka nanti mereka seakan-akan tak pernah terjadi, lupa kejadiannya. Cobalah nanti kalau dah corona ni hilang, corona selesai, nanti macam biasa, seakan-akan tak pernah ada kejadian corona, sehingga kita lupa bersyukur bahwa Allah telah menghilangkan corona dari kita. Sama dengan dulu ada debu yang pekat, kemarau yang panjang. Saat kemarau panjang dan debu yang pekat itu sudah hilang, tidak ada lagi yang berdoa, seakan-akan tak pernah terjadi. Itu para aulia Allah sangat mengkhawatirkannya. Cuman macam level kita ini tak apalah, kita ada dalam riwayat ini dinisbahkan kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wallahu a'lam. Beliau berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka bala'an hasanah. Ya Allah, aku mohon kepadamu, jika engkau ujilah aku dengan ujian yang enak-enak saja ya Allah. Bini cantik, duit banyak, badan sehat. Itu kita yang cocoknya itu ya. Makam-makam yang sudah tinggi seperti aulia Allah, mereka khawatir jika terlalu lapang, terlalu nyaman itu ya. Takut terdina bobok dengan hawa nafsu. وقد كتب يوسف بن الحسين الرازي إلى الجنيد رضي الله تعالى عنهما. Yusuf bin Husain Ar-Razi pernah menulis surat kepada Syekh Al-Junaid Al-Baghdadi. Junaid Al-Baghdadi dalam dunia tasawuf digelar sebagai pemimpin para sufi, Sayyidut Ta'ifah gelarannya. Ini dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah disepakati untuk tauhid kita mengikut pemahaman yang diajarkan dari Syekh Abil Hasan Al-Ash'ari dan Syekh Abu Mansur Al-Maturidi, yang memahamkan kita bagaimana bertauhid mengikuti Rasulullah dan para sahabat. Untuk fikih kita dibimbing oleh 4 mazhab, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali. Untuk tasawuf
kiblat kita adalah Syekh Junaid Al-Baghdadi, Al-Imam Al-Ghazali. Itu kiblat kita. Disebut dengan tasawuf sunni, yaitu tasawuf yang bersandar kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Mohon maaf karena di akhir-akhir ini, di antara tanda-tanda akhir zaman barangkali, bahkan di Jambi ini ada orang yang merasa menerima wahyu langsung dari Allah, ketemu dengan Nabi Adam, ketemu dengan Hawa, ketemu dengan semua Nabi dan Rasul. Nah, cuman ujung-ujungnya berbeda, syariatnya berbeda, sholatnya tidak pakai rukuk, tidak pakai sujud. Apa? Jibril ngajarkan, Nabi Muhammad ngajarkan tidak usah pakai rukuk, pakai sujud lagi. Nah, ini nak hati-hati. Ini bertasawuf tanpa guru. Ini sangat hati-hati kita ikutlah orang-orang yang berdasar kepada Al-Quran dan Sunnah dan ijma' para ulama kita. Sehebat apapun orang, sesakti apapun orang, timbangannya adalah syariat. Kata Imam Al-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, idza ra'aita rajulan yatiru fil hawa, kalau engkau lihat ada orang pandai terbang di langit, wa yamshi 'alal ma', pandai berjalan di atas lautan, wa ya'kul minal kaun, rezekinya dari mana-mana datang, buka sajadah ada duit, di mana dapat makan. Fala taqtar bihi aw fala ta'bah bihi hatta tazina aqwaluhu wa aqwaluhu bi syari'atillah. Jangan kau ikuti dia kecuali engkau yakin apa yang dia lakukan telah benar-benar sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau macam mana pun saktinya, kalau nanti yang diajarkannya berbeda dengan yang diajarkan oleh pada jumhur ulama kita, jangan diikuti. Junaid Al-Baghdadi tadi itu Sayyidut Taifah radhiyallahu ta'ala anhuma. Apa kata Syekh Yusuf bin Husain Ar-Razi? La adhaqaka ta'ama nafsika fa innaka in dhuqtaha la tazuqu ba'daha khairan abada. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala tak merasakan engkau manisnya hawa nafsu engkau, karena jika engkau sempat merasakan manisnya hawa nafsu engkau, maka setelahnya tak akan kau rasakan lagi kebaikan selama-lamanya. Makanya dulu ada pemilahan para awliya Allah, jika pun diberikan kenikmatan oleh Allah ataupun jika berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun isi doanya adalah permintaan-permintaan yang bersifat dunia, tetapi mereka meminta bukan dengan hawa nafsu, mereka memohon dengan hati mereka. Ya Allah, sehatkanlah aku. Ya Allah, luaskanlah rezekiku. Ya Allah, penuhilah hajat-hajatku. Memohon kepada Allah dengan hati. Beda dengan kita memohon dengan nafsu. Ya Allah, murahkan rezekiku. Kalau aku berduit nanti aku nak ngalahkan dia, biar dia tak cengang dengan aku. Tanya ya. Kalau aku hebat terkenal, baru dia tahu siapa aku. Ada nafsu membaringi, mengiringi doa-doa kita. Para aulia itu mereka memohon dengan hati yang tulus karena mereka berhajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. Wahai manusia, kamu semua fakir kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid, dan Allah maha kaya lagi maha terpuji. Makanya sering para aulia Allah menyebut diri mereka sebagai al-faqir. Al-faqir ilallah, yang memerlukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita mesti syukur kepada Allah keadaan-keadaan yang kita terima. Kita mesti menerima dengan rela, dengan ikhlas, bahwa yang sedang kita alami barangkali inilah yang paling terbaik untuk kita. Saat sekarang kita lapang, kita syukur kepada Allah.
saat kita sempit atau saat sekarang ini kita sempit, kita sabar, barangkali keadaan inilah yang memang baik untuk kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Berhusnuzonlah kita kepada Allah, takut mereka dengan hawa nafsu. Wa min thamma yuta'akkadu alaihim fi dzalika mulazamatul adabi. Karena itu mereka sangat memastikan, sangat berhati-hati, sangat bersungguh-sungguh dalam mulazamatul adabi, menekuni adab etika kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dawamul inqibadi wal inkisari, dan senantiasa mereka itu merasa papa dan merasa luluh di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dzalika amrun asirun fil hali, dan keadaan tersebut adalah persoalan yang sangat sulit fi hadzal hali. Walidzalika la yaqifu ala hududil adab. Dalam keadaan sekarang ini susah mendapatkan seperti itu. Karena itu la yaqifu ala hududil adabi fil basdi, tidak ada yang dapat aman dalam menjaga adab mereka, etika mereka sewaktu diberikan keluasan oleh Allah, illa qalil. Seseorang, maksudnya tidak ada atau jarang sekali orang yang aman diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menjaga adabnya, illa qalilun, melainkan sedikit. Dalam sisi kemanusiaan sajalah, ketika kita merasa posisi kita barangkali tidak seluas atau semewah orang, maka adab kita bagus. Tapi suatu hari dilebihkan Allah daripada orang dari sisi harta, sisi materi, barangkali adab kita berubah menjadi jelek. Tadinya santun, tadinya selalu mengawali orang dengan assalamualaikum, tadinya setiap ketemu kawan tersenyum, kapan sudah jadi orang kaya berubah, tak negur lagi. Yang tadinya mukanya manis, senyum, tak mau senyum. Kapan ditanya ngaku tak mau senyum? Kalau aku senyum nanti dia datang ke rumah aku nak minjam duit. Misalnya, ya tak? Contoh, akibatnya berubah. Karena ada keegoan. Itu yang dikhawatirkan. Tadinya baik, tadinya santun, tadinya suka negur kawan, menolong orang lain, kapan dia bertambah mewah, ternyata bertambah takut dia. Sembunyi di rumah, tak mau keluar. Banyak juga orang makin kaya makin pelit. Tadinya bagus waktu dia susah, dia pemurah. Sebaliknya waktu kaya malah jadi pelit. Mestinya bertambah pemurah karena Allah telah lapangkan dia. Karena itu dikhawatirkan oleh orang-orang yang takut kalau keluasan tersebut dapat menjauhkan seseorang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun Al-Imam Asyadili mengajarkan muridnya, mintalah kepada Allah yang paling terbaik, mintalah yang enak, mintalah yang bagus, sebab Allah tidak menolak permohonan hambanya. Tapi dulu kita sudah bacakan di Al-Hikam, doa yang paling baik, permintaan yang paling baik adalah permintaan dalam rangka kita memenuhi hak-hak Allah. Permintaan agar kita menjadi orang beramal saleh, permintaan agar kita diampuni Allah, permintaan agar iman kita dikuatkan Allah, permintaan kita agar kita menjadi orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena itu yang Allah inginkan dari kita. Itu sebaik-baik permintaan. Namun apapun yang kita minta, Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Bahkan Allah marah jika kita tidak meminta kepadanya. Ini terkait tadi, ukurannya adalah adab, etika. Tentunya yang utama etika kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Etika kepada Allah, etika zahir, etika batin.
Etika zahir adalah mengikuti akhlak Rasulullah dalam ibadah-ibadah, mengikuti tata cara yang diajarkan Rasulullah. Kaifiyat salat, kaifiyat makan, kaifiyat tidur, itu termasuk di antara etika. Kemudian lagi etika yang dimaksud adalah khusyuk, bersungguh-sungguh. Etika batin itu kekhusyuan, keikhlasan, kerinduan, ketundukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan selalu menghambakan diri dan merasakan kecil dan hina di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kama qala al-muallif rahimahullah taala, wa qad qila qif 'ala al-bisat wa iyyaka wal inbisat. Dikatakan, bertetaplah dalam kesederhanaanmu, hati-hati dalam mendapatkan kelapangan. Wa qala rajulun li Abi Muhammad Al-Jariri radhiyallahu taala anhu, seorang berkata kepada Abi Muhammad Al-Jariri radhiyallahu taala anhu, kuntu ala bisatil unsi. Maksud bisat tadi itu bertetaplah dalam hamparan ketenangan bersama Allah. Kuntu ala bisatil uns, dulu aku berada dalam keadaan hamparan merasa dekat dengan Allah. Al-uns, tenang bersama Allah, senang bersama Allah, bahagia bersama Allah. Ini cita-cita kita. Orang yang beriman, ketenangannya bersama Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Kalau dekat dengan Allah, tenang. Kalau jauh dengan Allah, mereka tersiksa. Bukan materi ukurannya. Kalau gitu kan materi ini yang sangat bahaya. Walaupun materi itu sebab secara adat. Wa futiha alayya tariqul basti, lalu dibukakan kepadaku jalan ke lapangan. Fazalaltu zillah, maka tergelincirlah aku. Fahujibtu an maqami, terdindinglah aku dari maqamku. Fa kaifa as-sabilu ilaih, macam mana aku nak balik lagi kepada bisatul uns, keadaan aku mendapatkan ketenangan dari Allah. Dullani 'alal wusul ila ma kuntu alaih, tunjukkanlah aku bagaimana aku dapat kembali kepada apa yang aku rasakan dulu. Tabaka Abu Muhammad, maka menangislah Abu Muhammad Al-Jariri mendengar perkataan orang tersebut. Wa qala, lalu dia berkata, ya akhi, al-kullu fi qahri hadhihi al-hiyatati, lakinni anshadtu abyatan li ba'dihim wa ansha'u yaqul kib bid-diyari fa hadhihi atharuhum tabki al-ahibbatu hasratan wa tashawwuqa kam qad waqaftu bi rub'iha mustakhira an ahliha aw sa'ilan aw mushaffi'a aw mushfiqa fa ajabani da'i al-hawa fi rasmiha farakta man tahwa fa'azza al-multaqa. Nangis Syekh Abu Muhammad Al-Jariri, lalu menjawabnya dengan untaian syair yang menggambarkan betapa indahnya orang yang bersama Allah. Orang-orang yang rindu kepada Allah senantiasa menangisi dalam cinta dan kerinduannya, dan takut jika berpisah, menyesal jika berpisah dari Allah. Dia mengatakan ketika menginginkan keadaan ketenangan yang pernah didapatkannya, apa sebab ketenangan itu jauh darimu? Maka dia menjawab, farakta man tahwa, engkau telah menjauhi sosok zat yang semestinya engkau paling cintai. Fa'azzal multaqa, maka menjadi sukarlah pertemuan. Artinya kalau kita jauh dari Allah, maka deritalah yang didapatkan. Itu para awliya Allah Subhanahu wa taala, seperti yang pernah saya sampaikan, yang paling mereka takuti salah satunya adalah faqdu halawatil munajah, hilang manisnya munajat kepada Allah. Saat di malam hari, di waktu sahur, di sepertiga malam,
mereka tersungkur menangis di hadapan Allah. Kharru sujjada wa bukiya dalam Al-Quranul Karim. Lalu mereka berdoa kepada Allah dalam keindahan kerinduan munajat kepada Allah. Dan itulah kebahagiaan mereka. Dikatakan nanti banyak orang-orang yang telah mendapatkan kenikmatan tersebut, waktu dimasukkan ke dalam syurga memohon kepada Allah, ya Allah, kembalikan aku di dunia agar aku dapat merasakan kembali indahnya munajat kepadamu. Itulah yang disebut dalam Al-Quran, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Siapa yang takut akan kebesaran Tuhannya, dia mendapatkan 2 syurga. Para ulama sufi memberikan penafsiran 2 syurga yang dimaksud, syurga waktu di dunia, yaitu syurga indahnya mengenal Allah, dan nanti baru syurga di akhirat sebagai balasan, darul jaza, negeri yang kekal abadi. Jadi luar biasa ketika seseorang dekat dengan Allah, merasakan tenang bersama Allah, merasakan manisnya bermunajat kepada Allah, merasa mesra berduaan bersama Allah. Saat rasa itu kering, maka bagi awliya Allah itu adalah azabun alim, azab yang pedih. Mereka telah merasakan manisnya dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang mereka sangat takuti jika terpisah dari Allah, terpisah daripada kenikmatan bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita dengan kasih sayangnya, memberikan kelembutan kepada kita pada setiap takdir yang diberikannya kepada kita. Dalam Al-Hikam, Ibnu Athaillah juga menyebutkan, faqulu nafasin tubdi, setiap napas yang kita hembuskan, wallahu yumdih, maka takdir Allah bersama kita. Atau kama qala. Karena itu kita senantiasa memohon ampun kepada Allah, karena setiap saat kita bersalah, kita khilaf, kita berbuat dosa, namun kita yakin Allah Maha Kasih Sayang, Allah mengampuni kita. Allah senantiasa mendengarkan permintaan hambanya, dan semoga kita termasuk orang mendapatkan ainul inayah, pandangan penuh perhatian, wa ainur rahmah, pandangan kasih, minallahi subhanahu wa ta'ala, dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bihurmatil habib, berkat kekasih kita sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Syai'un lillahi lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقي الطب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي الطب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطب بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطب بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطب بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطب بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطب بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطب بنا والمسلمين. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma kun lana wa la takun alaina. Allahumma kun lana wa la takun alaina. Allahumma kun lana wa la takun alaina. Allahumma ihfazna واحفظ علماءنا واحفظنا واحفظ علماءنا وصلنا وادخلنا في امانك وعيادك وحرزك فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.